A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya itulah kita telah dapat melaksanakan solat fardu Jumat secara berjemaah pada siang hari ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari pula lah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sampai menjadi alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Khatib berusiat kepada kita semua, terutama terhadap diri Khatib sendiri. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa di sisinya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi daripada segala larang-larang Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan hal yang demikian itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal khutbah tadi, Khatib telah membacakan firman Allah yang supaya lebih jelasnya Khatib akan mengulangi membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah engkau turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di sini Allah telah menjelaskan bahwasanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, orang-orang yang merasa dirinya beriman, maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Artinya adalah kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitunya mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai ke ujung kuku. Kita masuk ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya beragama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita mengamalkan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Itu dinamakan dengan amal, yaitunya amal mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pekerjaan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan, dan itu dinamakan dengan amal. Perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan yang diredai oleh Allah yang kita kerjakan, itu dinamakan dengan amal soleh. Kemudian perbuatan yang tidak baik kita kerjakan, perbuatan jahat dan perbuatan buruk yang kita laksanakan, itu adalah merupakan amal salah. Oleh sebab itu, di dalam kita mengerjakan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan baik, itu ada ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerjakan perbuatan-perbuatan baik, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya adalah
sesuatu kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia yang pertama, apabila Allah redho, apabila Allah suka dengan pekerjaan yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan mendapatkan dibalasir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, kebahagiaan di dunia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu diberikan kesenangan hati kita apabila kita melaksanakan salat, apabila kita berzakat, bersedekah dan beramal soleh yang lainnya, maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini berupa kesenangan hati dan mendapatkan ketenteraman jiwa. Kemudian di akhirat nantinya, di alam kubur, kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diberikan, dan amalan-amalan yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia itu, maka kita akan menerimanya nanti di akhirat. Dia akan datang, Al-Quran yang kita baca, solat yang kita kerjakan, dia akan memberikan syafaat kepada diri kita sendiri nantinya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, di yaumil masyad nantinya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita sering membaca selawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaatnya bagi kita. Kemudian yang terakhir, kita adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dan dari pintu mana kita yang suka. Itulah faedahnya, itulah manfaatnya apabila kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, apabila kita benar-benar melaksanakan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kemudian apabila amal salah yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan tidak menyenangkan hati kita, mendapatkan hati yang gelisah, perasaan yang susah. Apabila pekerjaan kita lakukan dengan tidak baik, maka rasa gelisah akan menimbulkan di dalam hati kita. Kemudian nanti di akhirat, yaitu di alam kubur, kita akan menerima balasan dan perbuatan jahat yang kita lakukan. Nanti kita akan diazab oleh malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian di padang mahsyar nantinya, kita akan mendapatkan berbagai siksaan, berbagai cobaan, berbagai rintangan, dan berbagai azab di alam nantinya, yaitu di yaumil mahsyar nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Seringan-ringan azab di neraka itu adalah apabila kita dicelupkan kita ke dalam neraka, dimasukkan kita ke dalam api neraka, kemudian hancurlah seluruh tubuh kita, kemudian kita diangkat dan muncullah kembali tubuh yang baru, dan dicelupkan kita lagi dan hancur pula tubuh kita. Itulah azab yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ikutilah Nabi. Kalau kamu sayang dengan Allah, ikutilah Nabi dan ikutilah perintah Rasulullah SAW dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum, katakanlah Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka cintailah aku. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, dan kemudian fayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Itulah beruntungnya seseorang yang mengerjakan amal soleh di muka bumi ini dan melaksanakan ajaran Islam secara kafah dan keseluruhan, yang betul-betul menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.